Kemenangan 2-0 PSS Sleman atas Bali United memang sangat disyukuri oleh para pendukung PSS Sleman atau BCS yang memang sudah sejak lama nggak rasakan kemenangan. Tapi bagi tim PSS itu sendiri, kemenangan ini jadi terasa sia-sia lantaran tim PSS dipastikan terkena denda lebih dari 100 juta rupiah. Ya, hal ini terjadi usai para pendukung PSS rayakan kemenangan atas Bali United dengan pesta flare di stadion. Tampak stadion Maguwo Harjo dipenuhi dengan flare yang menyala. Wah, ini mah namanya ngasih THR lebih ke Komdis PSS ini. Ngakak kenceng nih Komdis. Kalau kayak gini terus sambil ngomong nih, sering-sering aja kayak gitu. Hahaha. Ya, mungkin para pendukung BCS ini melihat bos PSS yang baru ini orang super kaya. Jadi nggak apa-apalah kalau keluar duit 100 juta. Tapi buat kalian jangan ditiru ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, balik lagi di Rio Hotspot Channel. Tentunya ya, selain berita tadi, kami juga masih punya beberapa berita lain di episode kali ini. Dan tentu saja kita akan bahas juga rumor transfer yang tengah panas ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah satu persatu berita yang ada di episode kali ini, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya cukup gampang dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, gak usah kemana-mana, inilah Rio Hotspot selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru yakni Dito Aryo Tejo yang notabene Direktur Rans Nusantara FC kabarnya sih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Chairman alias Direktur Rans Nusantara FC dan akan fokus jadi Menpora saja. Masa sih? Terus yang gantiin Dito di Rans siapa ya? Kabarnya mantan mega bintang Brazil Ronaldinho yang akan masuk ke jajaran direksi Rans Nusantara FC. Dengan modal yang cukup berlimpah, kolaborasi antara Roni, Raffi, dan Rudi Salim dipercaya akan membuat Rans akan jor-joran musim depan. Oh, ini tuh alasannya kenapa Liga 1 musim ini tanpa degradasi, biar tim Sultan ini selamat gitu. Bercanda. FIFA kabarnya membekukan sejumlah uang yang pernah diberikan pada pemerintah Indonesia khususnya pada PSSI. Uang apa sih? Uang ini adalah uang pembangunan training center timnas di IKN. FIFA memang sebelumnya sudah memberikan bantuan pada PSSI sebesar 85 miliar rupiah untuk membantu pembangunan training center di IKN. Ya, mungkin hitung-hitung hadiah karena Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi lantaran Piala Dunianya batal, maka uang tersebut pun masih mengambang. Bahkan kabarnya akan diminta kembali oleh FIFA. Meskipun FIFA nggak minta semuanya ya, paling cuma 50 miliar aja yang diminta kembali pada FIFA. Lalu apakah ini artinya rencana pembangunan training center timnas di IKN akan terhambat? Apakah pemerintah nggak bisa bantu ya? Kan Jokowi yang menggagas ini semua itu tugasnya sampai bulan 2 2024. Kalau Jokowi mundur, apa ada yang mau lanjutkan IKN dan training center? Iya, kalau presiden yang terpilih nanti peduli sama bola. Kalau enggak, ya ujung-ujungnya timnas nggak punya training center lagi deh. Panjangkan urusannya, cuma gara-gara Pildun batal, jadi ribet deh kesononya. Makanya tuh, makan politik. Apa sih prestasinya politik? Nggak ada. Yang ada cuma bikin susah semuanya. BTW, yang kemarin minta Erick Thohir mundur dari ketum PSSI, gimana nih pertanggungjawabannya? Coba kalau kemarin Erick Thohir benar-benar mundur, udah mati nih sepak bola Indonesia kita. Makanya mikir. Oke, dengan dibebaskannya Indonesia dari sanksi FIFA, otomatis timnas Indonesia kembali ada kegiatan ya. Yang terbaru yang terdekat adalah SEA Games 2023 ini. Indonesia ada di grup A, katanya sih grup yang mudah dan ringan. Benar nggak sih? Indonesia tergabung bersama Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Yakin grup ini grup ringan?
Ya emang sih kalau kita lihat grup B yang ada Thailandnya, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Laos, jelas grup A emang ini lebih ringan ya. Tapi kalau kata mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo, kalau timnas Indonesia U22 ini juara yaitu wajar saja. Lantaran grupnya enteng semua kok. Di sisi lain, batalnya Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 kabarnya sih membuat FIFA akan melirik Indonesia sebagai tuan rumah pengganti Piala Dunia U17. Piala Dunia U17 sendiri aman ya, lantaran gak ada negara Israelnya di situ. Tapi apakah yakin FIFA mau berikan jatah tuan rumah Piala Dunia untuk Indonesia dengan banyaknya tolakan-tolakan dari warga Indonesia? Tapi kemungkinan itu ada ya. Karena begini ya, FIFA udah terlanjur kucurkan dana untuk pembangunan dan renovasi sejumlah fasilitas untuk Piala Dunia. Jadi daripada dana itu tidak berkembang atau tidak disalurkan, yang mending mungkin saja ya FIFA akan memberikan jatah tuan rumah Piala Dunia U17 ini pada Indonesia. Tapi ya kita nggak tahu lah. Ribut-ribut soal transfer. Ya, bursa transfer udah rame, padahal liga aja belum kelar dan bursa transfer aja belum resmi dibuka. Tapi para klub udah sibuk cari pemain. Wajar sih, ya kalau nggak gitu ya, kalau nggak cepet-cepetan terkeburu disambar tim lain pemain incarannya. Nah ini banyak yang nanya nih. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Itu kan ada wacana setiap klub hanya boleh keluarkan duit 50 miliar tiap bulan buat gaji pemain. Itu gimana sih aturannya? Oke, kami jelaskan sekali lagi ya. Hal ini tuh baru sebatas wacana dan belum disahkan. Ingat, masih sebatas wacana. Jadi dalam acara Sarasehan kemarin memang ada sebuah kesimpulan atau keputusan tentang regulasi musim depan. Salah satunya adalah tiap tim itu hanya boleh keluarkan uang biaya gaji pemain tak boleh lebih dari 50 miliar. Nah, uang 50 miliar ini bukanlah gaji satu pemain ya, tapi gaji seluruh pemain. Contoh, jika satu tim ada 35 pemain yang didaftarkan, itu total 35 pemain itu gajinya nggak boleh lebih dari 50 miliar. Jadi bukan satu pemain ya, tapi seluruh pemain dalam satu tim itu nggak boleh 50 miliar gajinya per bulan. Alasannya sih biar klub itu sehat dan nggak terus numpukin hutang. Pasti baru pada tahu ya kalau klub itu tiap tahunnya ngutang. Ya jelas lah, klub pasti ngutang tiap tahunnya. Emang pemasukan dari liga segede apa sih? Ya nggak bakalan cukup buat nutupin biaya sehari-hari klub, apalagi bayar gaji pemain. Nah, wacana pembatasan pengeluaran dana atau gaji tiap bulannya ini pada klub ini pasti akan jadi polemik, apalagi tim-tim yang berhasrat ingin jadi juara. Pasti dong tim-tim yang bernafsu jadi juara ini jor-joran cari pemain hebat, dan tentu kita tahu pemain hebat gajinya juga pasti hebat juga. Pertanyaannya adalah, emangnya bisa klub cuma keluarkan duit 50 miliar tiap bulan buat bayar gaji pemain? Jawabannya tentu tidak. Tiap tim itu kurang lebih 1 triliun loh buat bayar gaji pemain tiap bulannya. Nah, kami pribadi nggak tahu nih gimana nantinya kalau regulasi ini disahkan. Apakah para klub akan membatasi pembelian pemain-pemain mahal atau seperti yang sudah-sudah? Seperti yang sudah-sudah seperti apa ya? Yaitu tetap pakai pemain mahal, tapi didaftarinnya dengan gajinya yang seanu, tapi dengan ada embel-embel lain. Contoh misalnya nih, pemain A gajinya itu harusnya 1 M. Tapi ketika didaftarkan oleh klub bilangnya cuma gajinya 50 juta sebulan. Terus sisanya itu disebutnya bonus alias embel-embel. Ya bisa aja kayak gitu sih. Apa sih yang nggak bisa di Indo mah? Intinya persoalan pembatasan gaji ini akan jadi hal yang rancu musim depan. Dan ini akan penuh tipu muslihat jika disahkan ya. Tim-tim yang kaya raya mah tetap aja akan beli pemain mahal. Toh ada embel-embel ke belakangnya. Jadi ya kita lihat nanti aja ya. Oke, tadi kita udah bahas masalah pembatasan gaji ya. Kita lanjut ke rumor transfernya aja deh. Ingat, masih rumor lo ya, nggak usah terlalu serius. Nikmatin aja dulu, siapa tahu ada yang beneran nyangkol. Yang jelas, kalau udah dirumorkan akan ada atensi dari klub maupun pemain yang dirumorkan. Nah, ada siapa lagi sih yang baru-baru ini dirumorkan?
Yang pertama dari Persib Bandung. Persib Bandung nampaknya akan kembali kesulitan di bursa transfer, khususnya untuk mencari pemain lokal. Para pemain yang dirumorkan akan ke Persib justru tengah diintai oleh tim lain. Seperti Bagas Adi Nugroho yang kabarnya justru ditawar lebih tinggi oleh tim PSS Sleman. Lalu Evan Dimas pun kabarnya dilarang pergi dari Arema lantaran ada klausul kontrak yang melarang Evan keluar dari Arema. Begitu pula dengan pemain-pemain lain yang coba dibidik oleh Persib pun kabarnya dihalang-halangi agar tak ke Persib. Waduh, belum apa-apa udah banyak yang jegal nih. Tapi Persib mah nyantai, bahkan kabarnya udah banyak nih tim-tim yang nawar para pemain Persib. Dan pihak Persib cuma bilang silahkan jika pemain yang bersangkutan ingin pergi. Seperti yang baru-baru ini terjadi, Persita Tangerang kembali ajukan proposal pada Persib untuk bisa memboyong satu lagi pemain Persib, yakni Ricky Kambuaya. Sebelumnya Persita pun sudah berikan proposal pada Persib untuk Jupe dan Ricky. Kontrak Ricky masih ada di Persib ya. Kalau ada tim yang mau nebus, pihak Persib sih bilangnya silahkan. Arema FC dikabarkan sudah sepakat untuk mendatangkan mantan bomber Persik Kediri dan Bayangkara FC Yosep Ejejari. Ejejari akan habis kontraknya di klub Thailand Konkain United pada Mei 2023. Selain Ejejari, Arema pun akan memulangkan Arthur Cunha ke Arema. Cunha saat ini tanpa klub usai dilepas klub Malaysia Negeri Sembilan FC. Persija Jakarta resmi ajukan tawaran pada agen bernama Lara untuk bisa dapatkan servis gelandang asal Argentina Jonathan Bustos. Bustos diproyeksikan menggantikan posisi Hanno Berhen yang kabarnya akan hengkang dari Persija. Persija bisa dapatkan Bustos secara gratis, pasalnya kontrak Bustos akan berakhir di Borneo FC pada Mei 2023. Dewa United mengkonfirmasi jika salah seorang pemainnya yakni Teofilo secara resmi ditawar oleh tim Persib Bandung, tapi prosesnya masih berjalan alot. Pihak DU kabarnya hanya ingin lepas Theo dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya pelepasan Maklok ke DU dan beberapa syarat lain. Persib nampaknya memang tengah mengincar gelandang setelah Evan Dimas sulit didapatkan, dan juga Alwi Slamet kemungkinan gagal gabung dengan Persib Bandung. Oke, itulah tadi beberapa berita yang ada di episode kali ini di Rio Real Sport. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Real Sport. Karena kami akan mengupdate perkembangan sepak bola Indonesia ini tiap hari. Dan ada apa sih, ada berita transfer dan segala macam, dan juga polemik-polemik yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia, khususnya setelah Indonesia bebas dari sanksi FIFA, dan akan banyak gejolak-gejolak yang terjadi nih. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Update dan pantengin terus channel Rio Real Sport. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Real Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.